Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mengeluarkan instruksi terbaru kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah. Pasca penahanan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP oleh KPK, Ketua Umum mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDI Perjuangan untuk menunda kehadiran di retreat kepala daerah di Magelang. Publik kaget, publik terhenyak dengan instruksi tersebut. Kontroversi terjadi di tengah lapangan, bantah lisan terjadi di tengah media sosial kita. Antara dilema yang dihadapi oleh para kepala daerah ini mengikuti instruksi ketua umum atau mengikuti instruksi presiden. Baiklah, kita bahas satu persatu. Dasar hukum retreat. Kita mau bicara tentang retreat yang diadakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Ini baru pertama sekali terjadi. Dilakukan retreat kepada kepala daerah terpilih setelah sebelumnya juga dilakukan retreat terhadap para pejabat negara, menteri-menteri dan setingkat kepala lembaga lainnya di Magelang untuk digembleng katanya. Tetapi fakta bahwa setelah para pejabat kementerian ini digembleng di Magelang pada saat retreat, hasilnya kita bisa melihat sekarang hanya kegaduhan dari hari ke hari, bahkan sudah 4 bulan pemerintahan ini berjalan, hanya kegaduhan, belum melakukan sesuatu yang fix konkret terhadap rakyat. Jadi hasil retreat ini sebetulnya apa? Saya melihat bahwa retreat ini gagal membentuk karakter kepemimpinan yang baru bagi para calon pemimpin-pemimpin negara kita. Jadi retreat ini terkesan sia-sia, hanya seremonial biasa saja, dan hanya main baris berbaris, main tentara-tentaraan, main kumpul-kumpulan, tetapi tidak membentuk karakter kepemimpinan dan tidak membentuk para pemimpin kita menjadi pelayan masyarakat yang sejati. Itu yang pertama. Kemudian kita mau bicara tentang landasan hukum dari retreat ini. Retreat ini tidak ada landasan hukumnya, landasan konstitusionalnya tidak ada. Tidak ada aturan baik di Undang-Undang Pemda maupun di Undang-Undang tentang pilkada, tentang politik, dan tentang aturan-aturan lainnya yang mengatur bahwa kepala daerah terpilih dilakukan retreat. Tetapi ini adalah sebuah kebijakan, langkah dari seorang presiden untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah presiden dan kalian para kepala daerah adalah pasukan saya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara manfaat, apakah retreat ini akan berhasil menciptakan para kepala daerah ini memiliki karakter yang baik, karakter kepemimpinan yang baik, dan menjadi para pengabdi pelayan masyarakat? Saya ragu tentang itu. Karena akar masalah bangsa kita justru adalah di demokrasinya. Demokrasi kita tidak lagi mampu menjadi saringan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas, tidak lagi menjadi filter yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang pengabdi masyarakat, tetapi pada umumnya hanya menghasilkan para pemburu jabatan. Ini realita demokrasi kita yang dirusak oleh uang yang sangat besar dalam pesta demokrasi. Money politik menjadi momok yang merusak demokrasi kita, dan sistem multipartai kita telah membuat kompromi politik yang merusak semua sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Bahkan hak prerogatif seorang presiden pun gugur akibat multipartai. Ketika koalisi besar, setiap partai mengajukan calon-calon menteri dari partainya. Presiden tidak kuasa menolak, tetapi hanya mengesahkan saja dengan kepres. Jadi hak prerogatif itu seharusnya kan memilih, menetapkan, mengangkat, memberhentikan. Itu hak prerogatif. Tetapi dengan multipartai, dengan koalisi yang sangat banyak, akhirnya presiden hanya bisa menerima usulan partai dan tidak akan pernah berani seorang presiden meresapel ketua umum partai yang menjadi menteri. Taruhan sama saya, tidak akan ada presiden yang berani meresapel ketua umum partai kecuali koalisinya pecah, partai itu didepak, maka baru ketua umumnya akan diresapel. Inilah buruknya situasi sekarang. Dan kemudian kembali kepada instruksi ketua umum PDI Perjuangan. Nah, apakah instruksi tersebut berguna atau tidak? Menurut saya, retreat ini sebetulnya percuma dilakukan. Hanya buang-buang waktu. Maka bagi saya, bukan soal pembangkangan terhadap perintah presiden melaksanakan retreat, tetapi ini adalah sisi positif kritik terhadap retreat ini yang ternyata tidak berguna. Karena apa? Penegakan hukum di negara kita tidak berjalan semestinya. Penegakan hukum di negara kita sangat buruk dan tidak berkeadilan.
Ini adalah protes dan kritik kepada penguasa yang tidak mampu melaksanakan sumpah jabatannya, melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya. Pemberantasan korupsi di negara kita sangat buruk. Dan inilah yang menghambat investor-investor asing datang. Nah sekarang kalau peristiwa seperti ini terjadi, penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto, padahal Hasto ini bukan pejabat negara, bukan maling uang negara, bukan koruptor uang negara, harus diperkarakan sedemikian besar, sebegitu seriusnya KPK menghantam Hasto, tetapi membiarkan para pelaku-pelaku terduga koruptor yang sudah gentayangan informasinya di tengah publik. Bahkan korupsi ketika COVID pun tidak disentuh oleh KPK. Dugaan penyimpangan terhadap Alkes semasa COVID sampai sekarang diam saja. Tetapi Hasto yang bukan pejabat negara diperlakukan sedemikian kerasnya. Saya bukan menolak penegakan hukum terhadap Hasto. Saya mendukung semua upaya penegakan hukum. Tetapi yang saya protes di sini adalah ketidakadilan yang telah dilakukan oleh KPK. Maka bagi saya retreat ini tidak berguna, dan saya mendukung instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk tidak usah ada retreat-retreatan, nggak perlu itu kalau negara masih diurus dengan cara-cara seenak udelnya saja. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.